Bab 543, Turnamen Antar Akademi 33. Semua orang merasa seolah-olah otak mereka akan meledak. Penyihir yang mereka tunggu-tunggu adalah seorang wanita muda cantik dari keluarga burung vermilion. Selain itu, dia juga telah menjinakkan binatang mistis milik keluarganya, burung vermilion. Meski tahu bahwa peserta tidak diperbolehkan memanggil binatang ajaib untuk mendukung mereka di turnamen, para penonton tidak bisa tenang. Saat mereka melihat burung besar yang menyala-nyala itu yang masih melayang di atas stadion, mereka yang mengolok-olok para penyihir hanya bisa menutup mulut sambil menelan ludah. Kalau mereka tahu peserta penyihir itu punya latar belakang seperti itu, mereka tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun meski mereka punya keberanian. Di tengah kerumunan, Yun Qi menatap Shen Yanxiao dengan penuh kegembiraan sementara matanya berair. Anak itu telah mengungkap identitasnya di hadapan khalayak ramai. Berani sekali tindakan itu, bahkan jika dia adalah seseorang dari keluarga Vermilion Bird, dan bahkan jika dia memiliki perlindungan Vermilion Bird, rumor yang berulang kali beredar menjadikannya kenyataan. Orang-orang di benua Brilliance memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap Warlock, jadi mereka mungkin akan mengkritiknya tanpa henti di masa depan karena dia telah mengungkap identitasnya. Shen Yanxiao menyatakan identitasnya karena dia ingin semua orang tahu bahwa dia mengakui keberadaan Warlock, dan dia ingin bertarung untuk mereka. Tidak peduli seberapa keras keinginan seseorang, mustahil untuk menahan kritikan dari orang banyak. Yun Qi sebelumnya pernah mengalami kesulitan serupa di benua cemerlang, dan dia sangat menyadari masalah yang akan dihadapinya di masa depan. Namun, pada saat itu, Yun Qi bersukacita. Ia senang telah bertemu Shen Yanxiao. Ia senang telah menerima gadis kecil pemberani itu ke dalam divisinya karena ia bersedia menghadapi semua orang demi keyakinannya. Orang-orang di stadion tidak berani bertindak karena mereka takut pada keluarga Vermilion Bird. Namun, Yun Qi tahu bahwa mereka sudah bias terhadapnya. Dia merasa bangga terhadap muridnya, dan pada saat yang sama, dia juga khawatir terhadap muridnya. Shen Yanxiao tersenyum saat dia bertemu dengan tatapan bermusuhan dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak goyah. Saat dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen antar akademi sebagai penyihir, dia sudah memikirkan semuanya dengan matang. Apapun alasannya menyembunyikan identitasnya di masa lalu, dia tidak akan pernah merendahkan martabat divisi penyihir. Shen Yanxiao dari keluarga Vermilion Bird adalah seorang penyihir. Bahkan jika semua orang menganggapnya jahat, bahkan meskipun seluruh dunia memperlakukannya dengan hina, dia tidak akan pernah mempermalukan martabat divisi penyihir. Begitulah cara dia ingin membalas Yun Qi atas ajarannya dan juga kegigihan pilihannya. Qi Xia, Tang Nazi, Yan Yu, dan Yang Xi merasakan penghinaan yang ditunjukkan orang-orang terhadap Shen Yanxiao. Mereka menegakkan punggung dan berdiri di sampingnya. 4 telapak tangan yang lembut dan hangat menopang bahunya tanpa keraguan. Jika kamu datang semenit kemudian, aku akan percaya bahwa kamu tidak akan datang. Qi Xia tersenyum lembut padanya. Akhirnya kau datang juga, aku sangat khawatir tadi. Tang Nazi menghela napas lega. Senang sekali kau ada di sini. Yan Yu tersenyum lembut sambil mengangguk. Kamu bahkan lebih ahli dalam hal terlambat daripada Tang Nazi. Yang Xia menunjukkan senyum langka saat dia menggodanya. Keempat pemuda tampan itu menggunakan metode mereka sendiri untuk mendukung Shen Yanxiao di bawah tatapan semua orang. 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longxuan telah bersekutu, dan pengaruh yang mereka miliki cukup untuk mengguncang seluruh negeri. Mereka berhasil secara diam-diam menahan tatapan ragu, ekspresi sindiran, dan ekspresi meremehkan dari semua orang. Bab 544, Turnamen Antar Akademi 34. Tidak ada seorang pun yang berani menantang aliansi antara 5 keluarga bangsawan besar. Tidak ada seorang pun yang berani memancing kemarahan mereka. Meskipun keempat pemuda itu belum mencapai posisi kepala keluarga, mereka sangat diperlukan oleh keluarga mereka karena mereka adalah pemuda-pemuda yang cakap. Dukungan mereka terhadap Shen Yanxiao mewakili dukungan dari 4 keluarga bangsawan besar. Pernah beredar rumor bahwa aliansi antara 5 keluarga berarti keberadaan yang menakutkan di dalam dan di luar Kekaisaran Longxuan. Di tengah kerumunan, sepasang mata ganas melotot ke arah Shen Yanxiao. Shen Jiai, yang mengenakan wig, menatap penampilan Shen Yanxiao yang menawan dengan tak percaya. Ia tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Wanita jelek itu, sampah itu, aib itu, bagaimana dia bisa menjadi begitu cantik? Dia tidak akan pernah mempercayainya, sama sekali tidak. Shen Yanxiao,
Kapan dia menjadi penyihir? Shen Jiawei duduk di samping saudara perempuannya, dan dia bahkan lebih heran dengan profesi yang dipilih Shen Yanxiao. Shen Feng telah mengirimnya ke divisi herbalis Akademi Saint Laurent, jadi bagaimana dia bisa menjadi penyihir dalam sekejap mata? Sialan, penyihir, itu pada dasarnya sampah dan profesi yang meragukan. Memangnya dia siapa? Pelacur seperti dia pantas mendapatkan profesi yang dibenci semua orang. Bagaimana dia bisa punya harga diri untuk berdiri di sana? Memangnya dia siapa? Shen Jiai hampir menjadi gila. Ketika dia membandingkan penampilan Shen Yanxiao yang sangat cantik dan kepalanya yang botak, amarahnya hampir memenuhi langit. Dia tidak bisa mentolerir wanita jalang itu karena dia telah berulang kali menginjak-injak kepalanya. Dia juga tidak bisa mentolerir kebaikan yang ditunjukkan Qixia dan teman-temannya kepada Shen Yanxiao. Apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima hal itu? Dia tidak layak. Qixia dan teman-temannya adalah miliknya, mereka adalah teman-teman Shen Jiai. Si idiot itu tidak pantas mendapatkan mereka. Shen Jiawei hanya bisa menelan ludah dan tetap diam ketika melihat kemarahan Shen Jiai. Shen Yanxiao tertegun sejenak, tetapi dia berhasil tersenyum pada teman-temannya ketika mereka menunjukkan dukungan mereka padanya. Bagaimanapun, aku tidak terlambat. Karena dia berani tampil seperti itu, dia juga siap menerima persepsi semua orang tentangnya. Namun, sikap teman-temannya menghangatkan hatinya. Kau hanya beruntung. Tang Nazi terkekeh dan berkata. Namun, senyumnya menghilang saat Shen Yanxiao menatapnya tajam di detik berikutnya. Tang Nazi hanya bisa menelan ludah ketika dia ingat bahwa dia telah menyembunyikan profesinya darinya dan pertarungan mereka di jalanan. Orang tua di atas panggung terbatuk pelan dan berkata, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai pertandingan finalnya. Dia harus berpura-pura masih cukup tenang untuk menjadi tuan rumah turnamen. Babak terakhir turnamen antar akademi akhirnya dimulai setelah serangkaian kejutan. Pemuda yang mewakili divisi herbalis itu hampir ingin segera menyerah. Ada 6 kontestan di babak final, jadi mereka mengundi untuk membentuk pasangan dalam pertandingan mereka. Orang terakhir yang bertahan akan memenangkan kejuaraan. Ketika mereka mengumumkan jadwal pertandingan, stadion bersorak kegirangan. Mereka akhirnya mendapatkan pertandingannya. Magus Qixia vs. Pendeta Yan Yu. Pendekar pedang Tang Nazi vs. Pemanah Li Xiaowei. Ksatria Yang Si vs. Penyihir Shen Yanxiao. Babak final diawali dengan gelombang keributan. Namun, Yun Qi merasa hatinya berdebar-debar saat melihat jadwal itu. Semua orang tahu bahwa ksatria adalah musuh bebuyutan penyihir. Bab 545, Turnamen Antar Akademi 35. Meskipun Warlock telah menghilang selama bertahun-tahun, rumor tersebut tidak pernah mereda. Para penonton mungkin tidak melihat Warlock sungguhan dalam pertarungan, tetapi mereka semua tahu bahwa sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan konfrontatif melawan profesi lain. Selain itu, Knight merupakan masalah besar bagi Warlock, yang hanya mengkhususkan diri dalam pengendalian dan kutukan. Yun Qi benar, meskipun para ksatria tidak memiliki berkat pendeta untuk menghilangkan kutukan, profesi tanpa daya serang yang dahsyat takut pada pertahanan mereka yang kuat. Jika seorang ksatria memiliki perisai dan tombak kelas atas, mereka masih akan mampu bertahan hidup meskipun mereka terpaku selama 1 jam. Kecuali magus dengan serangan sihir tinggi dan daya ledak kuat, tidak ada profesi lain yang mampu menghancurkan pertahanan mereka. Yang Si berasal dari keluarga naga biru, dan mereka terkenal karena senjata yang mereka buat. Mereka memiliki gudang senjata terbaik di seluruh Kekaisaran Longxuan, dan senjata apapun yang diperlengkapi Yang Si akan membuat semua orang meneteskan air liur. Yang Si telah memperlihatkan kemampuan yang menakjubkan pada pertandingan sebelumnya, dan pemandangan itu tetap membekas dalam ingatan setiap orang. Yang satu adalah nona muda dari keluarga burung vermilion, dan yang satunya adalah tuan muda dari keluarga naga biru. Latar belakang mereka berdua menunjukkan bahwa mereka memiliki kedudukan yang setara. Jika dilihat dari sejarah keluarga mereka, keduanya seimbang. Yang Si berdiri di atas panggung dengan perisai perak di tangan kirinya dan tombak panjang di tangan lainnya. Ksatria adalah satu-satunya profesi yang dapat menggunakan 2 senjata pada saat yang sama. Perisai dengan pertahanan yang kuat dapat mengurangi kerusakan tertentu, dan tombak panjang dengan jangkauan serangan yang luas dapat menembus garis pertahanan lawan. Senjata Yang Si memiliki kualitas yang unggul, dan inti sihir di tombaknya berasal dari serigala api tingkat 8, tombak itu dapat menimbulkan efek terbakar pada lawannya saat dipukul. Sedangkan untuk perisainya,
ia memiliki inti sihir tingkat 8 dari kura-kura pantai. Inti itu meningkatkan kemampuan pertahanan perisai beberapa tingkat, dan bahkan dapat bertahan terhadap serangan sihir tingkat tinggi. Dibandingkan dengan dua senjata kelas atas di tangan Yang Xi, Shen Yanxiao tetap dengan tangan kosong. Penyihir adalah satu-satunya ahli yang tidak bersenjata di antara ketujuh profesi. Mereka mengandalkan tangan mereka untuk membentuk tanda kutukan mereka, dan tidak ada yang lebih berguna daripada itu. Inti sihir yang mahal sama bermanfaatnya dengan iga ayam bagi para penyihir. Pertandingan ini mempertemukan profesi yang dapat menggunakan senjata terbanyak dan profesi yang paling sedikit menggunakan senjata. Semua orang menunggu dengan penuh semangat hingga pertandingan dimulai. Tak seorang pun percaya bahwa para penyihir yang licik dapat menang melawan para ksatria yang terkenal karena kemampuan bertahan mereka. Semua orang menunggu untuk melihat apakah Shen Yanxiao akan tampil memukau. Para penyihir telah menghilang selama ratusan tahun, dan mereka sudah berada dalam jurang keputusasaan yang terdalam. Tidak seorang pun ingin melihat seorang penyihir memenangkan turnamen, dan mereka juga tidak akan percaya bahwa seorang penyihir dapat menang. Shen Yanxiao dan Yang Xi berdiri berhadapan di atas panggung, dan keduanya telah mengisolasi kebisingan latar belakang apapun dari pikiran mereka. Aku tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang bertanding melawanmu. Yang Xi menganggapnya lucu. Ia mengira bahwa ia akan bertanding melawan Tang Nazi atau Qixia. Ia tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang bertemu dengannya dalam sebuah pertandingan. Siapapun lawannya, sama saja. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Tujuannya adalah menjadi juara turnamen, jadi dia harus mengalahkan mereka secara bergantian. Asal kau tahu, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Yang Xi tersenyum. Berikan yang terbaik, dan itu akan berhasil. Shen Yanxiao tersenyum percaya diri. Bab 546, Turnamen Antar Akademi 36. Meskipun Warlocks bukanlah lawan Knight, sepertinya Yang Xi dan Shen Yanxiao saling kenal. Mungkin dia akan bersikap lunak padanya. Para penonton menyembunyikan pikiran batin mereka dan membuat tebakan tentang kedua kontestan tersebut. Benar sekali, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan bersikap lunak padanya, siapa yang akan percaya? Membosankan sekali. Jika penyihir itu memenangkan turnamen karena semua temannya bersikap lunak padanya, bukankah kita akan membiarkan penyihir mewakili kekaisaran Longxuan kita di tanah terlantar? Sungguh lelucon. Dukungan keempat pemuda itu terhadap Shen Yanxiao meninggalkan kesan di benak setiap orang, dan mereka yakin bahwa Shen Yanxiao pasti telah menggunakan suatu cara untuk menyihir mereka sehingga mereka pasti akan bersikap lunak padanya dan membiarkan dia memperoleh kemenangannya. Itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Yun Qi memiliki emosi yang rumit ketika mendengar komentar tersebut, dan dia khawatir tentang Shen Yanxiao. Dia baru saja muncul beberapa saat yang lalu, dan para penonton mulai berspekulasi tentang hal-hal buruk tentangnya. Mereka tidak akan yakin bahkan jika dia memenangkan kompetisi. Mungkinkah orang-orang di benua Brilliance tidak akan pernah menerima Warlock lagi? Bel turnamen berbunyi, dan Yang Xi dan Shen Yanxiao memulai duel mereka. Karena tempat berlangsungnya turnamen, para ksatria tidak diperbolehkan menunggang kuda. Namun, Yang Xi bergerak cepat dan berhasil menusuk Shen Yanxiao dengan tombak panjang di tangannya tepat saat bel berbunyi. Sosoknya yang ramping berubah menjadi kilatan cahaya yang hampir mustahil untuk ditangkap. Shen Yanxiao bereaksi hampir pada saat yang sama. Saat Yang Xi menyerang, dia dengan cepat mengeluarkan kutukan tunggal kecepatan. Efeknya tidak sebanding dengan ramuan, dan juga berdampak dalam waktu singkat. Namun, itu adalah mantra yang cepat. Petir menyambar, guntur bergemuruh dan para kontestan mulai bertarung. Kilatan perak menyambar, dan tombak panjang itu menyapu panggung. Sosok mungilnya yang seperti hantu berhasil menghindari serangan itu. Begitu dia bergerak, jari-jari Shen Yanxiao bergerak membentuk dua kutukan tunggal. Yang Xi memperhatikan tindakan Shen Yanxiao, dan dia segera mundur untuk memperlebar jarak mereka. Hanya dalam hitungan detik, duel kedua kontestan itu berhasil meredakan keraguan para penonton. Semua ksatria di stadion dapat mengenali serangan kuat Yang Xi, tombak pembunuh naga. Itu adalah salah satu keterampilan mereka yang paling agresif dan merusak. Ksatria harus menyerang dengan sekuat tenaga saat mereka meluncurkannya. Kalau tidak, mustahil untuk mendapatkan kecepatan seperti itu. Sekalipun mereka ingin bersikap lunak pada lawannya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Saat pertarungan dimulai, Yang Xi telah memperjelas pendiriannya,
yaitu memberikan seluruh kemampuannya dalam pertandingan. Sikapnya membungkam keraguan di benak semua orang. Mereka tahu bahwa dia tidak akan menggunakan metode yang merusak seperti itu jika dia ingin bersikap lunak pada lawannya. Selain itu, dia sangat akurat dalam serangannya, dan jika Shen Yanxiao tidak menghindarinya tepat waktu, dia akan tertusuk oleh tombak itu. Kedua kontestan itu jelas berteman, tetapi mereka bertarung seperti musuh. Itu merupakan kejutan besar bagi banyak orang di stadion. Mereka juga tercengang saat Shen Yanxiao bereaksi terhadap kecepatan serangan tombak pembunuh naga. Dia berhasil menghindari serangannya. Bagaimana dia bisa bertindak secepat itu, dan betapa mengerikan keputusannya. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia akan terluka parah. Bab 547, Turnamen Antar Akademi 37. Para penyihir perlu membuat tanda dengan tangan mereka untuk mengucapkan kutukan, dan itu hanyalah reaksi bawah sadar untuk membuat penilaian dan melengkapi tanda tangan pada saat yang sama. Hanya 1% dari populasi seluruh kekaisaran yang mampu mencapai prestasi itu. Yang Si segera bangkit dari posisinya setelah usahanya yang gagal, tetapi Shen Yanxiao tidak berniat untuk menyerah pada kesempatan yang sangat baik ini. Ia segera mengutuk dirinya sendiri beberapa kali, dan sosok mungilnya bergerak ke kiri dan kanan di sekitar panggung. Sebelum para penonton sempat bereaksi, ia sudah mendekati Yang Si. Yang Si bereaksi terhadap gerakannya dengan tenang dan dengan cepat menghantamkan tombaknya ke tanah. Dia memanfaatkan serangan balik itu untuk mundur saat Shen Yanxiao mendekatinya. Jarak di antara mereka telah meningkat sekali lagi. Tombak panjang seorang ksatria memiliki jangkauan serangan yang luas, dan Yang Si mengandalkan keuntungan itu untuk melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Shen Yanxiao, dan dia mengincar bagian vitalnya. Shen Yanxiao bereaksi cepat, tetapi tidak ada yang bisa melihat jumlah kutukan yang telah dilontarkannya. Dia berhasil menghindari rentetan serangan sebelum dia segera membalasnya. Kedua kontestan bertarung sengit di atas panggung, dan semua penonton tertarik oleh debu dan asap yang disebabkan oleh pertandingan mereka. Mereka begitu fokus pada pertarungan seru sehingga mereka tidak peduli lagi dengan kebencian mereka terhadap para penyihir. Begitulah cara Warlocks mengeluarkan kutukan. Keren sekali, dan kecepatannya sungguh luar biasa. Respons gadis kecil itu terlalu mengerikan. Bagaimana dia bisa menghindari serangan itu? Seorang penyihir bahkan bisa memberikan kutukan yang bermanfaat pada dirinya sendiri. Bukankah semua kutukan dimaksudkan untuk menimbulkan efek yang merugikan? Oh, Yang Si kena pukul. Semua penonton adalah penggila pertarungan, dan mereka selalu menyukai pertarungan yang seru. Ketika mereka melihat keterampilan Shen Yanxiao yang luar biasa, mereka benar-benar terpesona oleh kecepatan tangannya. Yang Si melancarkan tombaknya sebagai serangan balik. Namun, Shen Yanxiao tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, ia merapal mantra mengambang pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, siluetnya bergerak sejauh 1 meter, dan ia berhasil menghindari ujung tombak itu. Detik berikutnya, ia melangkah ke ujung tombak itu dan dengan paksa menyegel gerakan Yang Si. Tak lama setelah itu, ia menutup jarak di antara mereka saat ia berjalan di atas tombak itu. Ia berhasil mencapai jarak di mana ia bisa merapal kutukan padanya. Yang Si berteriak kaget, tetapi sudah terlambat baginya untuk membuang tombaknya. Dia menatap tanpa daya saat senyum jahat mengembang di wajah cantik Shen Yanxiao. Detik berikutnya, anggota tubuhnya terasa berat seolah-olah dia disiram besi cair, tubuhnya terasa seolah-olah tertahan oleh gravitasi. Ketika saatnya tepat, dia meningkatkan kecepatan tanda tangannya untuk mengucapkan 17 hingga 18 kutukan pada Yang Yi secara bersamaan. Adegan aneh terjadi berikutnya, Yang Si jatuh ke tanah sebelum ia diterbangkan keluar panggung. Lalu ia jatuh agak jauh dari panggung, dan seluruh stadion terkejut dan terdiam. Dalam sekejap mata, stadion bersorak-sorai. Yang Si telah tersingkir. Semua orang menatap panggung dengan tak percaya. Pertarungan sebelumnya telah menemui jalan buntu, tetapi Shen Yanxiao berhasil membalikkan keadaan ketika dia menggunakan kutukan yang tepat untuk mendorong Yang Si menjauh dari panggung. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan satu kutukan pun untuk menyihir lawannya selama pertempuran. Dia menggunakan keterampilan warlocknya untuk menghadapi musuh dan memperoleh kemenangan sempurna.